Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, sebagaimana dalam video yang sudah-sudah, saya menawarkan buku ini kepada saudara. Ini buku yang terbaru kami terbitkan, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks. Isinya adalah tanya jawab tentang ajaran-ajaran iman Kristen mulai dari penciptaan sampai dengan kiamat, sampai dengan akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itu bentuknya adalah tanya jawab. Ini sangat berguna bagi para romo, para diaken, para pemimpin komunitas ortodoks, para katekis, ya, dan mereka-mereka yang ingin berusaha untuk bisa mengajar kitab suci. Dan ini bukan saja untuk orang ortodoks, siapa saja yang ingin mempelajari, mempunyai wawasan lebih luas tentang ajaran iman Kristen, saudara bisa membeli buku ini dan saudara tidak akan menyesal, saya jamin. Ini akan menolong saudara memperluas pemahaman saudara. Supaya pemahaman kita tentang iman ortodoks itu bukan hanya secara intelektual saja, hanya secara akademis, maka juga ini harus disertai dengan buku ini, yaitu kitab sembahyang dan doa-doa. Di sini saya jelaskan bunyi doa-doanya maupun penjelasan-penjelasannya. Mengapa baptisan itu ada baptisan, mengapa ada baptisan anak dan baptisan yang melarang baptisan anak, hari Sabat, hari Minggu, semua ini saya jelaskan di sini. Dan saudara kalau membaca ini, saudara akan memperluas pengetahuan saudara tentang iman Kristen itu sendiri. Baik. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Pelaulan dari Kalimantan Timur. Pertanyaannya, Romo, saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, mengapa Allah tidak langsung menghukum malaikat Lucifer saat pertama kali jatuh dalam dosa? Kenapa dibiarkan sampai diciptakannya Adam dan Hawa? Mungkin seandainya Allah langsung menghukum iblis ke dalam neraka sebelum manusia diciptakan, mungkin Adam dan Hawa tidak dicobai iblis. Pertanyaan yang kedua, apakah nanti orang-orang yang masuk surga akan mengingat atau memikirkan nasib orang-orang yang berada di dalam neraka jika seandainya ada keluarga mereka yang tidak selamat? Baik, saudara Pelaulan, saya jawab pertanyaan saudara. Mengapa Allah tidak langsung menghukum malaikat Lucifer saat pertama kali jatuh ke dalam dosa? Dimusnahkan tidak, dihukum sudah. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Inilah ayat klasik yang oleh gereja sepanjang zaman dijadikan landasan tentang bagaimana jatuhnya Lucifer itu, malaikat Lucifer itu. Kita baca di dalam Yesaya 14, di mana malaikat Lucifer digambarkan sebagai Raja Babel. Ayatnya 12, tolong bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Oke, ini kan hukuman. Udah jatuh. Kalau dia jatuh dari langit berarti tadinya ke tempatnya di langit gitu kan. Nah sekarang dia sudah jatuh. Sudah dihukum. Sudah tidak diizinkan tinggal di surga lagi. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 10. Pasal 10 ayat 18 terbalik. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Berarti iblis memang jatuh dari langit. Seperti kilat. Mengapa seperti kilat? Ya, karena kilat itu adalah sinar cahaya
Dan malaikat itu makhluk cahaya. Jadi sifat kodrat kemalaikatannya itu tidak hilang meskipun dia sudah jatuh. Tapi kilat itu wujudnya seperti ular berkelok-kelok. Berarti biarpun kodratnya masih kodrat sinar, kodrat cahaya, tetapi dia sudah menjadi belok, bengkok, dan rusak dan jahat. Yang digambarkan seperti ular. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa iblis itu turun seperti kilat dari langit, berarti memang tadinya ada di langit, di surga. Tapi karena kejahatannya, dia diusir, dihukum dengan tidak ada lagi tempatnya di surga. Kembali kepada Yesaya 14 ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Putra fajar ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah Helel. H-E-L-L-E-L. Yang artinya penyandang terang. Oleh karena itu kata Helel dalam bahasa Ibrani ini ketika Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu kitab suci Vulgata yang menjadi kitab suci resmi dari Gereja Barat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Luciferus. Luci itu dari kata lux, lux itu artinya terang dalam bahasa Latin. Luciferus artinya penyandang terang. Jadi sebenarnya bukan nama, ini sebutan dari malaikat yang jatuh ini, Luciferus. Tapi karena kita tidak tahu namanya, akhirnya pensifatan itu jadikan namanya Lucifer. Makanya kalau saudara mencarinya dalam kitab bahasa Indonesia, tidak ada orang gitu. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Latin kok. Hanya dari kitab bahasa Indonesia Luciferus ini, bahasa Latin Luciferus ini, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terutama dalam terjemahan King James, jadi nama. Jadi Lucifer. Ya, sejak saat itulah akhirnya tradisi Kristen menyebut bahwa malaikat yang jatuh itu namanya Lucifer, padahal sebenarnya itu bukan nama. Lagi pula itu bukan namanya iblis, itu namanya malaikat Lucifer, penyandang terang, Luciferus. Coba saya baca di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ini New King James. How you are fallen from heaven. Bagaimana engkau jatuh dari langit atau dari surga. Oh Lucifer. Nah ini. Jadi nama sebutan dalam bahasa Latin Luciferus itu akhirnya ketika terjemahan bahasa Inggris terutama dalam terjemahan King James digunakan sebagai nama menjadi Lucifer. Jelas ya? Saya lanjutkan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan, kan berarti dihukum kan? Sudah dihukum. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Yang dalam kitab Wahyu digambarkan seperti si ular naga itu tidak punya tempat lagi di surga setelah bertempur dengan malaikat Mikael bersama malaikat-malaikatnya. Coba kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Oke, jadi ketika Lucifer jatuh itu dia tidak sendirian, ada malaikat-malaikat yang ikut dia. Itulah yang jadi roh jahat itu. Ya. Terus? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mereka sudah diusir. Itu kan sudah dihukum. Hanya memang belum dimusnahkan karena ada rencana Allah yang lain yang lebih dalam daripadanya sekedar mengusir Lucifer ini, mengusir malaikat yang jatuh ini. Ya.
Teruskan. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Diusir dari surga itu sudah hukuman. Ya, seperti kalau orang jahat di Indonesia memberontak pada negara, akhirnya dideportasi gitu kan. Diusir dari Indonesia, kehilangan kewarganegaraan itu kan sudah hukuman. Ya, makanya terus ya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Nah ini ya, awalnya kejatuhannya itu apa sih Lucifer ini? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Loh, sudah di langit kok hendak naik ke langit lagi kemana? Berarti dia ingin menjadi lebih tinggi kekuasaannya daripada yang ada sekarang. Ya, aku hendak mendirikan tahtaku. Dia ingin jadi raja di surga itu, jadi ingin menyamai Allah. Ya, mengatasi bintang-bintang Allah. Sering digambarkan dalam Perjanjian Lama, bintang-bintang itu adalah malaikat. Jadi ingin dia mengatasi semua malaikat. Duduk di atas tahta. Terus, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Itu lambang tempat pertemuan antara Allah dengan para malaikatnya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Di dalam perjanjian lama kalau ada penampakan, ada awan-awan, itu selalu penampakan ilahi. Kalau Allah menampakkan diri, selalu ada awan-awan yang menyertai. Dan kalau dia mengatasi awan-awan, berarti dia ingin memanifestasikan diri lebih tinggi dari penampakan ilahi itu sendiri. Ya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lah ini dosanya yang luar biasa itu. Oleh karena itu, karena kesombongan yang luar biasa ini, apa yang dilakukan? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lah ini kan penghukuman. Ya. Jadi saudara Pela Ulan, Lucifer sudah dihukum, hanya belum dimusnahkan kuasanya. Dia masih diizinkan untuk dari waktu ke waktu berkumpul dengan malaikat. Bukan sebagai anggota malaikat, sebagai ya pengunjung, karena dia tidak punya tempat lagi di surga kan. Buktinya apa? Dalam kitab Ayub. Coba kita baca dalam kitab Ayub pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Maksudnya para malaikat. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Oke. Sudah diusir pun masih diizinkan untuk masuk ke sana. Dia baru dilarang total masuk setelah nanti dikalahkan waktu Yesus mati. Ya, terus? Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Itu yang dilakukan, menjelajah keliling ke sana kemari. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Oke, tahu? Lawanmu si iblis berjalan keliling. Untuk apa? Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk mencari orang yang dapat digoda, yang dapat dicobai. Oleh karena itu dalam doa Bapa kami kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari sebenarnya si jahat. Maksudnya iblis. Karena iblis selalu akan menggoda manusia. Ya. Nah, baru sesudah Yesus datang, maka iblis itu sekaligus dikalahkan bersama dosa dan kematian. Makanya iblis ini dibiarkan untuk tidak dimusnahkan dulu, karena Tuhan sudah melihat jauh hari bahwa manusia yang diciptakan ini akan memberontak, dan kalau dia memberontak dan dia jatuh, dia berada di bawah kuasa kematian,
di bawah kuasa dosa dan di bawah kuasa iblis. Maka kalau iblis harus dihancurkan, dia harus dihancurkan bersama-sama dengan dosa dan kematian itu. Sehingga dengan demikian, dengan penghancuran iblis, dosa, dan kematian ini menjadi jalan pelepasan bagi manusia yang berdosa untuk kembali kepada Allah, menjadi jalan penebusan itu. Jadi kalau Allah itu bekerja, tidak tambal sulam gitu, enggak. Dikerja dikit, nanti yang lain ditunggu. Enggak, sekaligus pada waktu dia menghancurkan kuasa kegelapan itu untuk mengembalikan manusia kepada tujuan ketika dia diciptakan. Oleh karena itu firman Allah jadi manusia, dan dalam wujud manusianya dia taat sampai mati di kayu salib melalui ketaatannya. Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati. Ini diingat ya, ini banyak orang yang mengejek iman Kristen karena mereka sendiri tidak ngerti. Tuhan kok disalib? Tidak, dia disalib dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau Tuhan ya tidak bisa disalib dalam keadaan keilahian itu tidak bisa mati. Coba kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya tahu, karena dia tidak takluk kepada maut, maka tidak mungkin dia disalib dalam wujud alamiahnya sebagai yang ilahi. Ini tidak mungkin. Maka dia mengambil wujud manusia dalam keadaan sebagai manusia. Itulah dia dapat mengalami penyaliban, mengalami kematian. Coba kita baca lagi ayat kisah Filipi 2 ayat 8 itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi kematian itu tindakan apa oleh pihak Yesus? Pindahkan ketaatan. Mengapa taat? Karena yang dilakukan adalah dosa, dan dosa itu adalah ketidaktaatan. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, jadi pada hari kapan dikatakan kalau kamu akan mati? Pada hari engkau memakan. Kalau mereka tidak pernah makan, gimana? Ya tidak pernah mati gitu loh. Jadi itu tujuan manusia diciptakan supaya ikut dalam keabadian yang ilahi, bukan untuk mati. Nah, kematian menjadi datang ketika mereka makan, mereka tidak taat. Jadi intinya dosa adalah ketidaktaatan itu. Sehingga manusia sekarang menjadi makhluk daging, makhluk yang bisa mati, dan kedagingan itu memunculkan ketidaktaatan, kodrat-kodrat ketidaktaatan di dalam dirinya. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak takluk inilah tidak taat. Inilah yang menyebabkan manusia melakukan dosa ini. Dosa itu macam-macam. Karena dalam dirinya ada keinginan daging ini. Sehingga manusia membuat dirinya bermusuhan dengan Allah dari tindakan-tindakan yang jahat yang berasal dari daging ini. Kolose 1 ayatnya yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Kristuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kenapa diperdamaikan? Karena manusia sudah menjadi musuhnya Allah, memusuhi Allah. Karena ketidaktaatannya itu. Sifatnya yang daging itu dikarenakan arahnya kepada kematian. Terus baca lagi. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kenapa? Kok pendamaiannya melalui darah salib Kristus? Karena dalam salib itu Kristus taat.
Padahal dosa itu intinya tidak taat. Melalui tubuhnya yang digunakan untuk taat di atas salib itu dia mengalahkan ketidaktaatan yang ada di dalam dirinya. Terus ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, jadi kita memusuhi Allah, tidak memusuhi siapa-siapa. Allah tidak punya musuh. Kitalah melalui ketidaktaatan kita, melalui pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu, melalui kejahatan dari pikiran kita dan hati kita menjadi musuhnya Allah. Nah, Kristus datang melalui ketaatan mutlak, melalui tubuh manusia yang dikenakannya itu, mengalahkan ketidaktaatan ini tadi. Sehingga dengan demikian, melalui matinya di atas salib, dia mengalahkan ketidaktaatan, yaitu dosa. Kita baca di dalam ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Sekarang diperdamaikannya dengan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi kematian Kristus yang merupakan tindakan ketaatan itu mengalahkan ketidaktaatan yang ada pada kodratnya manusia. Sehingga dengan demikian melalui penyalibannya Kristus mengalahkan dosa yang adalah ketidaktaatan itu. Coba kita baca lagi Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan manusia. Jadi kalau orang tidak ngerti mengatakan, oh Tuhan kok disalib? Dia jadi manusia ya bisa disalib. Kalau dia dalam wujud ilahi ya tidak bisa disalib. Masa Tuhan disalib? Tidak punya tubuh kok. Nah, dengan dia mengenakan tubuh menjadi manusia, ya dia menjadi seperti kita dalam segala hal, bisa sakit, bisa disalib, bisa mati, bisa lahir, dan semuanya itu karena dia telah menjadi manusia. Terus ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu adalah wujud taatnya. Nah, tubuh kemanusiaan yang diambil adalah tubuh yang telah jatuh, yang pada intinya wujud tubuh yang tidak taat digunakan menjadi taat di atas salib. Dengan demikian dosa manusia yang ada dalam tubuh kemanusiaan itu dihukum di dalam tubuhnya Yesus melalui penyaliban itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ya, kalau hukum Taurat hanya memerintah, jangan ini, jangan itu. Tapi hukum Taurat tidak mampu untuk mencegah manusia untuk tidak melanggar perintahnya sendiri. Sebab di dalam diri manusia ada daging, yang daging intinya tidak taat pada hukum. Terus? Telah dilakukan oleh Allah. Nah, caranya Allah melakukannya bukan hukum Taurat. Hukum Taurat hanya memerintah, tidak bisa mengubah manusia. Terus? Dengan jalan mengutus anaknya dengan sendiri. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, yaitu firman-Nya jadi manusia. Terus? Dalam daging. Dalam daging, artinya jadi manusia. Terus? Yang serupa dengan daging. Serupa daging. Yang dikuasai dosa karena yang dikuasai dosa karena dosa. Gimana? Daging yang dikuasai dosa itu daging apa? Daging yang bisa mati. Makanya Yesus bisa mati. Ketika firman Allah jadi manusia, ya bisa mati. Karena dia akan mengalahkan dosa itu. Terus kan? Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Apa tadi? Ketidaktaatan di dalam daging. Kapan? Waktu disalib. Dengan dagingnya ditundukkan untuk taat kepada Allah, maka kodrat ketidaktaatan dalam daging itu telah dikalahkan. Maka dosa telah dihukum di dalam daging Yesus yang disalib itu. Sehingga Roma 5:19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, ketidaktaatan siapa satu orang ini yang membuat kita jadi orang berdosa? Adam. Ketika dia tidak taat untuk tidak memakan buah pengetahuan baik yang jahat tadi. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ketaatan satu orang ini?
Yesus di mana? Waktu disalib. Terus semua orang menjadi orang benar. menjadi orang benar, artinya dilepaskan dari kuasa dosa. Nah, dengan kematiannya dia mengalahkan dosa, dengan penyalipannya. Lalu dengan kematiannya, karena yang menyebabkan, yang memprovokasi manusia itu berbuat dosa adalah iblis. Dengan penguburannya dia mengalahkan si provokator ini, iblis ini. Makanya iblis tidak dihukum dimusnahkan dari zaman awalnya, karena ada rencana lebih dalam lagi, yaitu penebusan manusia. Kita baca Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, kita ini seperti dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka firman Allah yang tidak bertubuh itu menjadi sama dengan manusia. Artinya mengenakan tubuh manusia. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mendapat mereka. bagian dari keadaan manusia, ya bisa lahir, bisa sakit, bisa mati, bisa lapar, bisa, dan semua sifat-sifat manusia dimiliki oleh dia, karena dia betul-betul jadi manusia sejati. Terus? Supaya oleh kematiannya. Nah, ini tujuannya. Mengapa dia menjadi manusia sejati? Supaya oleh kematiannya. Kalau dia bukan manusia bisa mati enggak? Ya enggak. Maka dia menjadi manusia supaya oleh kematiannya gimana? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas Nah, maut. ini disinilah iblis itu total dimusnahkan kuasanya. Bagi orang yang menyatu dengan dia, bagi orang yang percaya dengan dia. Nah, gimana? Logikanya gimana? Kok melalui kematiannya dia memusnahkan iblis? Baca lagi ya itu ayat 14 itu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi iblis itu berkuasa atas apa? Atas maut. Berarti kalau begitu, secara kategori, setiap orang yang mati itu, kalau dia di luar Tuhan, pasti dicengkram oleh iblis. Masuk ke dalam kerajaannya iblis ini. Nah, Yesus kan mati, masuk dong, iya. Berarti kalah dong sama kematian? Enggak. Karena pada hari ketiga dia bangkit. Dengan dia bangkit dari mati, dan iblis tidak dapat untuk tetap memegang dia supaya masuk tetap dalam kuburan, berarti iblis tidak mampu melawan Yesus. Iblis dikalahkan oleh Yesus oleh kebangkitannya itu. Ngerti kan? Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Baru membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu ketika Kristus datang, bukan pada awalnya. Dia sudah dihukum pada awalnya, diusir dari surga. Tapi dipatahkan kuasanya hanya sesudah firman Allah itu turun ke dunia, dan dia mati dan bangkit. Dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah dia dikalahkan. Tujuannya untuk penebusan manusia. Dan terakhir, melalui kebangkitannya, dia mengalahkan kematian. Karena manusia, akibat dosa, dia menjadi mati. Upah dosa adalah maut. Padahal Allah tidak mengendaki manusia mati untuk menciptakannya, tapi manusia untuk ikut ambil bagian dan dalam hidup kekalnya itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, Kristus sudah bangkit dari mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Yang berarti kalau gitu maut sekarang telah dikalahkan oleh Yesus, sehingga melalui karya penyalipannya dia mengalahkan dosa, melalui bangkitnya dari kuburan dia mengalahkan iblis, dan melalui
bangkit dari kematian dan tidak mati lagi, dia mengalahkan kematian itu sendiri. Yang iblis, dosa, dan maut itulah yang menyebabkan manusia tidak selamat. Sehingga dengan demikian manusia diselamatkan, dipulihkan untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi melalui karya Yesus. Itulah sebabnya mengapa iblis tidak dikalahkan dalam arti musnahkan kuasanya langsung pada zaman jatuh itu. Bahkan setelah dikalahkan pun iblis tidak segera musnah. Musnahnya nanti akhir zaman. Setelah Kristus datang yang kedua kali. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ini mengenai kebangkitan ya. Tiap-tiap orang menurut kebangkitannya. Siapa dulu? Kristus sebagai buah sulung. Kristus sebagai buah sulung yang menjadi sumber kebangkitan kita. Terus? Sesudah itu mereka yang menjadi milik. Nah, sesudah itu yang dibangkitkan orang-orang yang menjadi miliknya di akhir zaman nanti. Pada waktu kedatangannya. Ya, pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya. Tuhan kesudahannya apa kalau kesudahannya ini? Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan. Dia menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Terus? Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Siapa ini? Pemerintah, kekuasaan, pemerintahan. Itulah roh-roh jahat. Dibinasakan total pada waktu akhir zaman ketika Yesus sudah datang, dan pimpinannya yaitu Lucifer, si naga, bukan si naga, maaf, si ular naga. Si naga itu nama orang. Si ular naga itu akan dimasukkan ke dalam neraka bersama nabi palsu dan antikristus, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka. Dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi total selesai sudah itu. Jadi meskipun melalui kematian, penguburannya dan bangkitnya sudah dikalahkan kuasanya, tapi itu hanya berlaku bagi orang percaya. Makanya orang percaya diberi kuasa untuk mengusir iblis. Bagi orang luar dia masih berkuasa. Nah, baru total dia dikalahkan, yaitu ketika Kristus datang kali yang kedua. Jadi kalau mau menjawab segala pertanyaan saudara tadi, mengapa Allah tidak langsung menghukum malaikat Lucifer? Sudah langsung dihukum, tapi belum dimusnahkan kuasanya, karena masih diizinkan untuk keluyuran ke surga, meskipun tidak punya tempat di sana, ya toh? Lucifer tidak menghukum malaikat Lucifer saat pertama kali jatuh dalam dosa. Kenapa dibiarkan sampai diciptakannya Adam dan Hawa? Ya ada tujuan, karena ada Allah melihat apa yang terjadi dengan Hawa, sekaligus Adam dan Hawa, dan sekaligus ingin menyelesaikan pekerjaannya bukan tambal sulam, tapi secara total. Di kalanya iblis, di kalanya dosa, di kalanya kematian. Ya, terus mungkin seandainya Allah langsung menghukum iblis ke dalam neraka sebelum manusia diciptakan, mungkin dan Adam dan Hawa tidak dicobai iblis. Kalau Adam dan Hawa tidak dicobai iblis, maka tidak ada juga manusia itu ketaatannya teruji. Karena kenaikannya, Adam diciptakan menurut gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Gambar artinya refleksi dari Allah. Rupa artinya menjadi seperti Allah. Dari gambar untuk menjadi rupa ini perlu ada perkembangan. Dan perkembangan dilakukan melalui ketaatan. Nah, kalau Adam taat, kalau taatnya itu dia tidak bisa memberontak, ya itu tidak ada artinya apa-apa. Taatnya itu harus melalui pencobaan, maka harus ada iblis yang mencoba. Iblis yang mencoba supaya dia jatuh. Nah, kalau Adam taat untuk tidak mengikuti iblis, nah ini dia mendapat harga, nanti mendapat ya kalau anak sekolah gitu ya, ujian mendapatkan sertifikat kelulusan, baru naik tingkat, gitu ya. Makanya perlu adanya iblis itu untuk mengetes kehendak bebasnya Adam dan Hawa itu. Sebab kalau tidak ada yang mengetes, itu roh jahat, Allah tidak mau mengetes siapa-siapa.
Maka baru terlihat kejujuran, ketaatan Adam itu kepada Allah sehingga dia bisa naik tingkat dalam kemuliaan. Oleh karena itu, iblis perlu ada bagi manusia. Dan sampai sekarang pun kita mengalami kemenangan kalau kita mengalami pencobaan. Yang perlunya ada iblis itu untuk memberikan kita memberikan kita kesempatan berperang dan menemukan kemenangan. Ya. Oke. Saya kira itulah saudara yang dapat saya jawab kali ini. Nanti pertanyaan kedua akan jawab pada jawaban yang kedua. Tuhan berkati. Semoga bermanfaat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Singkirkan